Baik, salam sehat, salam jumpa lagi pada pertemuan kita kali ini. Mata kuliah pengantar sistem teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan memberikan bahan mengenai manajemen file. Jadi kita mesti tahu apa itu manajemen file. Manajemen file adalah satu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur, menata, dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Nah, sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Nah, kita melihat juga struktur file pada sistem operasi. Jadi pada komputer itu ada partisi, ada folder, ada subfolder, ada subfolder. Dalam partisi juga ada file, begitu juga folder ada file, subfolder, dan subfolder di dalamnya ada file. Apa manfaat dari kita manajemen file? Ada 3 manfaat yang bisa kita dapat dari manajemen file. Yang pertama, meminimalisir risiko kehilangan file atau kehilangan data. Jadi data-data atau file-file yang ada di dalam komputer kita bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus, beberapa kejadian penghapusan data atau file ini sangat merugikan bagi kita. Kemudian yang kedua, memudahkan pencarian data atau memudahkan kita dalam mencari file kita. Terkadang penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak daripada file tersebut. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan kembali atau memanggil file tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengetahui file yang tidak terpakai. Ya, dalam bekerja di komputer ada kalanya file-file yang sudah tersimpan kita sudah tidak membutuhkan dia, atau terkadang kita melakukan update daripada data atau update file. Ada data-data atau file-file lama yang sudah tidak kita butuhkan. Nah, untuk penghematan kapasitas penyimpanan, kapasitas media penyimpanan data, jadi kita bisa melakukan penghapusan file yang tidak digunakan. Jadi data-data lama yang tidak terpakai kita bisa menghapus dia. Manajemen file sendiri sangat baik dan terorganisir untuk memberikan banyak manfaat bagi kita sebagai user atau pengguna komputer. Nah, dalam mempelajari atau dalam kita manajemen file, kita harus mengetahui juga sistem komputer kita, kapasitas komputer kita, kapasitas media penyimpanan, dan sistem operasi yang kita punya. Sebagai contoh ini pada Windows Explorer, jadi kalau kita misalnya mau mengetahui sistem komputer kita apa, kapasitas media penyimpanan kita, ya kita bisa masuk pada Windows Explorer, kemudian pada bagian disk PC atau My Computer, kita bisa klik kanan mouse, kemudian kita memilih Properties. Nah, setelah kita memilih Properties, nanti akan ada tampilan sistem. Jadi pada tampilan ini kita bisa tahu sistem operasi kita pada komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, sebagai contoh, ini adalah sistem operasi Windows 8.1 Pro. Kemudian prosesornya adalah prosesor Intel i7 dengan kecepatan prosesornya 3,6 GHz dengan memori atau RAM-nya sebesar 8 GB. Jadi dengan mengetahui spesifikasi laptop atau komputer kita bisa tahu untuk manajemen data-data kita, manajemen file-file kita, kapasitas yang masih tersedia dan kapasitas yang sudah digunakan. Nah, dalam manajemen file kita harus mengetahui juga ada istilah partisi, folder, dan file. Nah,
Sebagai contoh di sini ini ada 3 partisi. Jadi partisi C, D, dan E. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa masing-masing partisi punya kapasitas masing-masing. Jadi misalnya kita membeli komputer atau membeli laptop, biasanya sudah ada partisi, ada yang sudah terbagi, ada yang belum. Kalau misalnya masih satu partisi, kita bisa bagi menjadi 2 atau 3 partisi. Nah, sebagai contoh, kalau partisi C ini, total kapasitas dari partisi C ini adalah 250 GB. Sisa kapasitas yang masih bisa digunakan itu sebesar 153 GB. Nah, begitu juga dengan drive D maupun drive E. Drive E di sini adalah total kapasitasnya 350 GB dan sisa kapasitas yang masih bisa digunakan sebesar 247 GB. Nah, kalau ditotalkan ketiga partisi ini, itu berarti kapasitas media penyimpanan pada komputer atau laptop ini itu sebesar 1 TB. Kemudian pada tampilan selanjutnya bisa dibedakan ini folder yang bagian atas, kemudian file yang di bawah. File-file juga mempunyai ekstensi tergantung file apa yang kita atau aplikasi apa yang dipakai. Misalnya PDF, Adobe PDF, kemudian Adobe Photoshop, kemudian CorelDRAW, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint memiliki ekstensi file yang berbeda-beda dan kita bisa lihat perbedaan antara file-file yang ada maupun folder yang kita punya. Kemudian apa sih fungsi manajemen file? Jadi dari penjelasan-penjelasan dan yang sudah kita lihat pada slide-slide sebelumnya itu memudahkan kita dalam bekerja. Jadi pemakaian file secara bersama, kemudian memudahkan kita membuat, mengedit dan menghapus data atau menghapus file. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah memudahkan kita melakukan backup atau recovery dari data atau file yang hilang atau rusak. Kemudian user atau pengguna, kita dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name. Jadi tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Kemudian data-data yang kita buat atau kita punya, kita dapat bisa disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Kemudian sasaran daripada manajemen file itu, yang pertama itu kita untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data, baik bagi user ataupun operator komputer. Kemudian bisa memastikan data di dalam file adalah benar datanya. Kemudian kita memberikan dukungan berupa masukan input dan keluaran output dari berbagai tipe perangkat penyimpanan. Nah, kemudian bisa juga menyediakan sekumpulan rutin antar muka masukan input atau output. Kemudian meminimalisir bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data. Kemudian kita lihat juga dalam manajemen file ada istilah atau kita kenal juga arsitektur manajemen file. Arsitektur manajemen file ini ada terbagi beberapa bagian. Ada sistem akses, manajemen file, manajemen ruang penyimpanan, mekanisme integritas file. Kalau sistem akses ini adalah sesuatu yang selalu berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Nah, manajemen file ini dia selalu berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Misalnya penyimpanan, pengacuan, kemudian pemakaian bersama data, dan pengamanan data atau pengamanan file. Yang selanjutnya adalah ruang penyimpanan. Jadi ruang penyimpanan ini selalu berkaitan dengan alokasi ruang atau media penyimpanan yang ada
pada perangkat penyimpanan. Kemudian integritas file ini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi atau corrupt file. Jadi itu ada 4 bagian yang termasuk dalam arsitektur manajemen file. Kemudian tipe file pada sistem operasi. Jadi dalam manajemen file ini kita juga mesti tahu tipe file pada sistem operasi. Jadi secara umum itu ada terbagi 3 tipe. Ada regular file, ada directory file, dan special file. Nah, regular file ini dia terdiri dari file teks dan biner. Nah, file teks ini biasanya berisi barisan teks dalam format TXT. Nah, sedangkan file biner biasanya berisi eksekusi.exe. Dan juga biner dari berbagai atau beberapa program aplikasi yang ada dalam komputer. Kemudian kalau file biner dia biasanya berbentuk exe, jadi hanya diketahui oleh sistem operasi. Kemudian biner hasil program aplikasi dia hanya diketahui oleh program aplikasi yang menggunakan data atau file tersebut. Kemudian ada directory file. File directory adalah data atau file yang dimiliki oleh sistem operasi yang ada pada suatu komputer. Jadi file-file ini berisi semua informasi terkait daftar file yang berada di dalam folder atau satu directory. Selanjutnya special file. Nah, file spesial ini adalah nama logik perangkat masukan input atau keluaran atau output yang dianggap sebagai file. Kemudian bagaimana kita cara manajemen file yang efektif? Ada beberapa tahapan atau cara yang bisa kita lakukan untuk manajemen file lebih baik atau efektif. Jadi jika kita tidak manajemen file kita dengan baik atau tidak adanya manajemen data atau file, maka akan berdampak pada data kita akan terganggu atau rusak. Jadi yang pertama kita membangun sistem dokumen filling dan juga penamaannya. Jadi biasanya kita harus memastikan bahwa data kita itu disimpan di mana. Data kita disimpan di mana. Kemudian sebaiknya kita memisah-misahkan, memilah-memilah jenis-jenis file yang satu dengan file yang lain. Nah, misalnya data-data surat menyurat kita pisahkan dia dengan misalnya data-data laporan-laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi kita memilah-memilah sesuai mungkin aplikasi yang dipakai maupun format yang digunakan dan lain sebagainya. Jadi kita mesti dokumen filling dan penamaan data atau dokumen kita itu supaya kita mudah untuk mencari dan mendapatkan dokumen tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan konversi file. Jadi data-data yang ada, misalnya kita dalam berorganisasi dan lain sebagainya, kita membutuhkan teknik konversi file yang tepat. Jadi data yang sangat besar atau file yang sangat besar itu terkadang tidak memungkinkan kita untuk melakukan penyimpanan dalam satu lokasi. Jadi kita harus menggunakan berbagai bed document conversion. Jadi ada beberapa bed document conversion yang bisa kita pakai untuk melakukan konversi file sekaligus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus berhati-hati dalam menggunakan aplikasi konverter gratisan. Ya, memang ada beberapa aplikasi konverter gratisan, tapi kita harus memilah-milah, memilih mana yang baik. Terkadang file konverter gratisan ini biasanya ditujukan untuk kebutuhan personal dan pastinya fiturnya sangat-sangat terbatas. Tetapi kalau dalam skala besar, misalnya dalam berorganisasi dan itu data-data cukup banyak, maka akan ada masalah, beberapa masalah yang akan muncul. Sebagai contoh misalnya security. Jadi security atau keamanannya itu tidak begitu baik, tidak begitu menjamin bahwa data yang kita konversi itu sudah aman.
Kemudian ada keterbatasan, jadi tidak semua tool atau konverter gratisan itu dia selalu baik dan selalu tersedia gratis seperti itu. Kemudian yang keempat, kita harus bisa menguasai Windows Explorer. Jadi entah berorganisasi atau secara pribadi, kita harus tahu posisi bagaimana kita menggunakan Windows Explorer. Itu navigasi kita, di mana data-data kita disimpan, di mana file kita disimpan, di mana folder kita dibuat, di mana sub-folder kita dibuat. Disitulah pada Windows Explorer ini kita menata data-data kita atau mengatur data-data kita agar lebih baik. Kemudian yang kelima, kita menyimpan data di lokasi yang sama. Artinya sisakan satu lokasi yang penting khusus untuk penyimpanan data atau penyimpanan file. Jadi ada partisi, ada beberapa partisi, kita bisa menentukan data-data yang di partisi apa kita fokuskan untuk kita punya data-data, supaya dalam mendapatkan data tersebut kita mencari lagi, berarti data tersebut kita sudah tahu dia di folder mana, dia di partisi mana, seperti itu. Jadi tidak ada pencampuran data yang membuat kita akan bingung. Kemudian bisa juga kita menggunakan shortcut. Jadi shortcut itu biasanya untuk memudahkan kita untuk mengakses ke folder yang paling sering kita gunakan. Jadi data-data yang biasa kita pakai, kita bisa buat dia dalam satu folder, kemudian kita buat shortcut, sehingga pada saat kita menyalakan komputer atau laptop kita, ada pada desktop kita bisa langsung membuat shortcut kita, sehingga shortcut data atau shortcut file yang dalam bentuk folder itu kita klik, secara otomatis langsung akan masuk pada folder tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah share dokumen. Jadi dalam bekerja dengan data yang cukup besar dan banyak, kita usahakan bisa share dokumen. Jadi ada sejenis Dropbox atau bisa menggunakan Google Drive atau OneDrive dan sejenisnya, yang memudahkan siapapun untuk bisa menyimpan, mengupdate atau mengupload dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi data di mana kita bisa mengakses data-data tersebut, bisa mengambil dan melihat data-data tersebut. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan singkat atau materi singkat kita terkait dengan manajemen file. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.